Halo teman-teman semua. Akhir-akhir ini hampir seluruh umat Katolik sering sekali mendengar istilah Yubelium. Tapi pasti kita semua bertanya-tanya, apa sih tahun Yubelium itu? Penasaran? Simak baik-baik ya. Apa itu tahun Yubelium? Tahun Yubelium atau yang biasa disebut sebagai Tahun Suci merupakan salah satu perayaan besar umat Katolik yang paling dinantikan. Bagaimana tidak? Tahun ini pintu suci akan dibuka, yang lazimnya dibuka 25 tahun sekali. Tahun Yubelium itu sendiri ada dua, di antaranya tahun Yubelium biasa dan luar biasa. Tahun Yubelium biasa itu diadakan 25 tahun sekali sejak tahun 1450. Sedangkan tahun Yubelium luar biasa diadakan terakhir pada tahun 2016 dengan tema Kerahiman Bapa yang dikutip dari The Holy See Vatican. Tepat pada malam Natal 24 Desember 2024, Bapak Paus Fransiskus membuka pintu suci Basilika Santo Petrus yang pertama sebagai tanda pembukaan tahun Yubelium 2025 dan diikuti pembukaan pintu-pintu suci lainnya di Basilika. Pintu suci atau Porta Santa menjadi sebuah simbol akan jalan keselamatan dan pengampunan. Pembukaan pintu suci memiliki makna mengundang umat untuk bertobat, menerima pengampunan, memperbaharui iman, turut menciptakan dunia yang lebih adil dan damai, serta memperkuat solidaritas di tengah perpecahan dan krisis yang ada. Dan di momen inilah kita bisa menerima sebuah rahmat indulgensi. Rahmat indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa yang kesalahannya sudah diampuni melalui sakramen tobat. Indulgensi merupakan sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah, sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk memperoleh rahmat indulgensi? Secara khusus bagi umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta terdapat 6 cara. 1. Melakukan ziarah ke 9 gereja yang ada di 9 dekanat di KAJ. Ziarah ini dapat dilakukan secara pribadi, bersama keluarga, atau komunitas. 2. Menerima sakramen tobat atau pengampunan dosa selama tahun Yubelium 2025. 3. Tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 4. Mendoakan intensi Bapa Paus dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan devosi atau ungkapan kasihnya. 5. Melakukan perbuatan amal dan belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau sedang ada dalam kesulitan, seperti orang sakit, tahanan, lansia yang kesepian, dan saudara-saudari yang difabel. Dan yang terakhir, khusus untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah karena sakit, lanjut usia, atau harus menjalankan tugas terus-menerus, dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman atau credo, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. Tema, makna logo, dan maskot. Tema tahun Yubelium 2025 yang telah ditetapkan oleh Vatikan adalah Peregrinantes in Spem, dalam bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah peziarah pengharapan. Pada logo yang dirancang oleh Giacomo Travisani asal Italia, terdapat 4 sosok yang memegang salib mewakili umat manusia dari 4 penjuru bumi yang sedang berpelukan, melambangkan kesetiakawanan dan persaudaraan. Jangkar yang terbentuk dari bagian bawah salib yang memanjang menjadi simbol harapan di tengah tantangan hidup. Jangkar merupakan metafora pengharapan, seperti jangkar cadangan yang digunakan pada kapal-kapal dalam keadaan darurat. Perjalanan peziarah tidak bersifat perorangan, melainkan komunal dengan tanda-tanda dinamis yang semakin berkembang menuju salib.
Salib yang membungkuk ke arah umat manusia menyiratkan bahwa umat manusia tidak ditinggalkan sendirian. Tahun Jubileum 2025 ini semakin unik dan menarik karena Vatikan membuat maskot yang diberi nama Luz and Friends. Luce berasal dari bahasa Italia yang artinya cahaya. Semoga melalui video ini kita sebagai umat Katolik, khususnya umat Katolik Paroki Tanjung Priok, dapat melakukan peziarahan dan memperoleh rahmat indulgensi secara penuh. Tuhan Yesus memberkati.